Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Kali ini Mimin ada sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Dwi Destirani. Cerita ini diberi judul Keluarga Raman. Tak pernah lupa sebelum mulai ke ceritanya, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Ini adalah sebuah kisah nyata. Seorang lelaki yang sudah berkeluarga melakukan pesugihan dengan menikahi lelembut untuk mendapat kekayaan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1971. Alasan dia melakukan pesugihan karena hidupnya selalu kekurangan. Memang setelah melakukan pesugihan, hidup akan serba berkecukupan, bahkan kelebihan. Namun tentu saja konsekuensinya berat. Bahkan anak dan cucunya terkena imbasnya akibat bersekutu dengan setan. Beginilah awal mula Raman nekat melakukan sebuah pesugihan. Suara bayi yang baru berumur 11 bulan itu menangis tiada henti. "Dastri, sepertinya anakmu lapar. Apakah sudah kamu kasih susu?" tanya Bu Idu mertuanya. "Sudah, Bu." Dastri sedih. Mungkin karena asupan makanan kurang, jadi ASINYA keluar tidak banyak. Raman, suami Dastri, hanya penjual kerupuk di pasar. Penghasilannya tidak menentu. Kalau kerupuknya laku, berarti hari ini bisa makan. Kalau tak laku, biasanya mereka hanya makan umbi-umbian yang diambil dari kebun yang tidak begitu luas. Kondisi yang serba sulit, serba kekurangan, seringkali membuat Raman dan Dastri bertengkar. Puncaknya ketika Ejo, yang waktu itu masih berumur 1 tahun, mengalami demam tinggi sampai kejang-kejang. Raman tidak sanggup membawa Ejo berobat ke dokter. Sepersen pun ia tidak pegang uang. Tetangga tak ada satupun yang mau memberikan pinjaman karena takut tak mampu bayar hutang. Sehingga Dastri merasa kecewa dan pulang ke rumah orang tuanya. 6 bulan berlalu sejak pertengkaran itu. "Dastri, sayang, tolong buka pintunya. Ini Mas Raman datang. Mas kangen sama Ejo." Raman datang ke rumah mertuanya untuk menjemput Dastri pulang. "Mas kesini mau ajak kamu sama Ejo pulang. Hayo sayang, kita kumpul lagi seperti dulu. Aku janji gak akan membuatmu sengsara seperti dulu. Lihat ini, sekarang Mas sudah punya sepeda motor." Bujuk Raman. Pada zaman itu sepeda motor hanya dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya Dastri pun luluh. Setelah berpamitan ke kedua orang tua Dastri, mereka pun pulang berboncengan menuju ke rumah Raman. Betapa terkejutnya Dastri ketika sampai di rumah Raman. Rumah yang dulu dia tempati terbuat dari bilik, sekarang sudah berubah jadi rumah mewah. Dengan berdiri kokoh, perabotan komplit, lantainya terlihat bersih karena sudah dikeramik, besar dan bercat putih. Rumah itu sangat berbeda daripada rumah-rumah di sekitar yang hanya semi permanen tanpa dicat. "Ayo masuk sayang." Raman menuntun istrinya masuk ke dalam rumah. "Ini ruang tamu, ini ruang tengah, ini kamar kita, ini kamar untuk tamu, yang ini kamar Ejo. Di situ dapur dan ruang makan." Raman menjelaskan letak tata ruang rumah itu satu persatu. Dastri hanya manggut-manggut terpesona. Dalam hati masih tidak percaya. Kurun waktu 6 bulan, Mas Raman bisa bikin rumah besar dan sebagus ini. Dapat uang dari mana? "Terus, ruangan yang itu apa, Mas? Apakah itu gudang?"
Iya sayang, itu gudang. Tapi kamu gak boleh masuk ke situ ya. Kenapa, Mas? Itu ruang kosong, kotor juga. Jadi tidak perlu kamu ke sana. Baik, Mas. Dasri menurut saja, meskipun sebenarnya dia penasaran. Kenapa mesti ada ruangan yang dia tidak boleh masuk? Bukan hanya Dasri, tetangga pun heran dengan perekonomian Raman yang berkembang begitu pesat dalam waktu yang singkat. Padahal dia hanya jualan kerupuk di pasar. Kerupuk yang dijualnya pun tidak terlalu banyak. Banyak isu miring yang berkembang di masyarakat tentang keluarga Raman terlihat saat Dasri hamil dan melahirkan anak keduanya. Bayi dengan kondisi yang tidak normal. Badannya hanya berbentuk bulat seperti buah pepaya. Tak punya tangan, kaki, hanya ada lubang mata, hidung, telinga, dan mulut saja. Hanya bertahan 2 hari, akhirnya bayi itu meninggal dunia. Tetangga meyakini kalau bayi itu ditumbalkan oleh orang tuanya. Semakin hari, kekayaan Raman semakin bertambah. Sekarang dia sudah menjadi bos. Tanah dan sawahnya banyak, ada di mana-mana. Banyak warga desa yang bekerja di keluarga Raman. Ada yang jadi pembantu, ada yang ikut bantu-bantu jual kerupuk di pasar, dan sebagian besar warga ikut kerja di sawah dan ladang milik Raman. Sampai anak ketiga Raman lahir, keluarga ini masih berada di atas kejayaan. Anehnya, tiap 3 tahun sekali, ada saja karyawan maupun keluarga dari karyawan Raman yang meninggal. Penyebab meninggalnya pun tidak diketahui. Pagi kelihatan masih sehat, tahu-tahu malam sakit langsung meninggal. Pernah juga ada anak dari karyawan Raman yang main ke rumah Raman, dikasih makan biskuit, pulang dari sana langsung diare akut, dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong. Banyak kejadian yang membuat warga semakin curiga kalau Raman ini sering mencari tumbal untuk pesugihannya. Suatu ketika, mereka pernah memergoki Raman sedang mengendap-endap di rumah Karto. Kebetulan istri Karto baru 2 hari yang lalu melahirkan. Sebelumnya ada beberapa kasus, bayi yang belum berumur 40 hari meninggal dengan cara yang tidak wajar. Mereka meyakini bahwa bayi-bayi tersebut dibunuh oleh Raman untuk dijadikan tumbal pesugihan. Makanya setiap ada yang melahirkan, selama 40 hari, setiap malam, warga bergantian menjaga rumah pemilik bayi tersebut. Demi kenyamanan warga kampung, akhirnya perangkat desa bersama warga mendatangi kediaman Raman, dengan tujuan menolak Raman tinggal di desa mereka. Karena menurut warga, keberadaan Raman di desa itu sangat meresahkan. Dengan berat hati, Raman bersama Dasri dan Tri anak ketiga Raman, yang waktu itu masih kelas 6 SD, meninggalkan desa tersebut dan pindah ke rumah yang baru, yang jaraknya cuma sekitar 5 km. Sementara sawah dan kebun dipercayakan oleh Ejo, anak pertama Raman, yang waktu itu sudah beranjak remaja. Meskipun Ejo masih duduk di bangku sekolah menengah atas, tapi dia ahli di bidang pertanian. Rumah yang ditempati Raman ini jauh lebih besar dari rumah pertamanya. Di rumah tersebut, Raman membuka usaha penggilingan padi dan toko sembako. Tokonya pun ramai pembeli, karena memang letaknya yang strategis dan dekat dengan jalan raya. Mas, kenapa sih setiap malam Jumat Mas tidak pernah tidur di kamar bersamaku? Protes Dasri, dia merasa ada yang aneh dengan suaminya. Gak apa-apa sayang, Mas cuman gerah kalau tidur di kamar. Enak tidur di ruang tengah aja sambil nonton TV. Oh begitu ya, terserah kamu deh, jawab Dasri kesal. Alasan yang gak masuk akal, ada AC kok bilang gerah, keluhnya dalam hati. Tiba waktu malam Jumat. Kali ini Dasri sengaja tidak tidur. Dia penasaran apa yang sebenarnya suaminya lakukan tiap malam Jumat.
Menjelang tengah malam, dia mengintip suaminya yang sedang menonton TV. Tapi suaminya tidak kelihatan batang hidungnya. Masih dengan rasa penasaran, Dastri mencari Raman ke seluruh isi rumah dan tidak menemukan juga. Dia ingat ada satu ruangan yang belum dia periksa, yaitu gudang. Ya, gudang belakang yang selama ini tidak pernah dia jamah. Rasa penasarannya membuat rasa takutnya hilang. Dengan hati-hati dia menuju gudang yang letaknya di belakang rumah. Sesampainya di gudang, Dastri mendengarkan sesuatu. Seperti suara ular. Batin Dastri karena penasaran ada apa sebenarnya di dalam sana. Dia mengintip lewat lubang kecil. Di dalam gudang nampak ada cahaya lampu teplok yang tidak terlalu terang. Ruangan itu memang sengaja tidak dialiri listrik. Mata Lastri menyapu ke segala penjuru gudang. Di situ terlihat ada satu buah lemari besar dan juga ada dipan kayu jati dengan ukiran yang indah. Samar-samar dia melihat suaminya ada di atas dipan itu. Tubuhnya bergerak-gerak seperti sedang melakukan sesuatu. Betapa terkejutnya Dastri ketika dengan jelas melihat Raman sedang bercinta dengan seekor ular yang sangat besar. Ukurannya hampir sama dengan tubuh Raman. Bluk, Dastri jatuh pingsan. Dia tidak sanggup menyaksikan pemandangan di depan matanya. Dastri terbangun dan membuka mata. Badan terasa sakit semua. Dia sudah berada di kamarnya. Terlihat Raman duduk di sisi tempat tidurnya dengan wajah yang cemas. Mas, apa yang kamu lakukan semalam di gudang belakang itu? Tanya Dastri sambil menangis. Raman hanya diam membisu tanpa bisa menjawab pertanyaan dari Dastri. Mas, ternyata benar apa kata orang-orang di luar sana. Kita bisa kaya raya seperti ini. Itu adalah hasil dari pesugihanmu. Aku gak menyangka Mas bisa nekat seperti ini. Maafkan Mas. Mas terpaksa melakukan ini semua demi kebahagiaan kamu dan anak-anak kita. Mendengar jawaban Raman, tangis Dastri semakin menjadi-jadi. Dastri sangat jijik pada suaminya, apalagi jika membayangkan kejadian semalam. Dastri, Mas mohon, kamu jangan marah. Kita nikmati saja harta kekayaan ini. Kamu gak usah mikir macam-macam. Demi tercapainya cita-cita anak bungsu kita, kamu harus terima semua ini. Bukankah kamu tahu, untuk menjadi seorang polisi, kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Dastri tertunduk lesu. Dia memalingkan tubuhnya. Air mata menetes deras ketika mengingat anak bungsunya. Bu, nanti kalau sudah tamat SMA, terima jadi polisi. Terngiang-ngiang di telinga Dastri akan keinginan anaknya yang ingin menjadi abdi negara. Demi cita-cita anak bungsunya, mau tidak mau, dia harus menjalani kehidupan ini bersama Raman. Meski sebenarnya dia sudah tidak nyaman hidup seperti ini, dia malu dengan omongan tetangga. 10 tahun berlalu, Ejo anak pertama mereka sudah menikah dengan gadis sekampung. Dia adalah kembang desa. Tapi sayang, di usia pernikahan yang ke-5 tahun, belum juga punya momongan. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata Ejo dikatakan mandul. Akhirnya, Ejo memutuskan untuk mengadopsi anak yang diambil dari panti asuhan. Pilihannya jatuh pada anak laki-laki yang bernama Reno, umurnya sekitar 4 tahunan. Ejo tertarik pada pandangan pertama. Di matanya, Reno ini sangat menarik. Punya wajah ganteng, kulit putih, hidung mancung, bibir merah dan tipis, mata bulat. Kalau dibandingkan dengan anak-anak di desanya,
Fisik Reno ini tak terkalahkan. Sementara itu, Tri yang sudah menjadi seorang polisi juga sudah menikah dan memiliki sepasang anak. Anak pertama Tio dan anak kedua Hana. Umur mereka hanya selisih 2 tahun. Waktu bergulir begitu cepat. Cucu-cucu Dastri sekarang sudah mulai besar. Ketika kenaikan kelas tiba, semua cucu berkumpul di rumah Raman untuk mengisi waktu liburan panjang. Tio, Hana, dan Reno berada di halaman depan rumah. Di bawah pohon jambu mereka bercerita banyak hal. Sementara Raman duduk di teras sambil mengawasi cucu-cucunya. Tiba-tiba Raman muntah darah dan jatuh tersungkur. Kepalanya membentur keramik hingga keramik itu retak. Seketika Tio, Hana, dan Reno berlari menghampiri Raman. "Kek, kakek!" Hana menjerit melihat kondisi kakeknya yang terkulai lemas di lantai. "Cepat panggil bapak ibu, kita harus bawa kakek ke rumah sakit." Seisi rumah panik, tetangga pun berdatangan untuk membantu. Tak berapa lama, ambulan datang. Raman dibawa ke rumah sakit dan masuk di ruang IGD. Seminggu sudah berlalu, tapi Raman belum juga sadar. Dia masih koma. Tiap hari Dastri dan Ejo bergantian menunggu Raman di rumah sakit. Sedangkan Tri hanya sesekali datang karena dinasnya di luar kota. Pukul 11:57. Dastri duduk melamun di ruang IGD. Dia tidak bisa memejamkan matanya. Kepalanya tertunduk lesu, memikirkan nasib suaminya. Dastri merasa kasihan. Walau bagaimanapun kelakuan Raman, tapi dia tetap suaminya. Angin berhembus di leher bagian belakang, seperti ada yang meniup. Ketika dilihat ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Beberapa saat kemudian, Dastri seperti melihat bayangan wanita yang cantik sekali. Memakai kebaya hijau, masuk ke ruangan di mana Raman dirawat. Karena penasaran, Dastri bergegas masuk ke ruangan. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada tubuh Raman yang terbujur tak berdaya, dengan banyak selang terpasang di sekujur tubuhnya. Tepat sebulan Raman masuk ke rumah sakit, tapi tidak ada perubahan. Ibarat kata, hidup enggan mati pun tak mau. "Bu, gimana kalau di rumah ibu diadakan pengajian? Kita panggil Pak Ustadz, kita yasinan sama-sama untuk mendoakan yang terbaik buat Pak Raman." Salah satu tetangga Dastri memberi usulan, karena dia merasa kasihan melihat Pak Raman tersiksa antara hidup dan mati. "Bener juga idemu. Secepatnya deh kita adakan pengajian. Kamu bantu urus persiapan semua di rumah ya. Aku tak belanja ke pasar. Nanti sore kita langsung adakan pengajian," jawab Dastri dengan semangat. Dia merasa sedikit bahagia karena masih ada orang yang peduli padanya. "Iya Bu, nanti saya panggil tetangga juga biar ikut membantu." "Terima kasih banyak ya, mau membantu keluarga kami." Dastri terharu. Sudah menjadi kewajiban saling bantu antar tetangga, Bu." Hari itu di rumah Dastri terlihat begitu sibuk. Beberapa tetangga dekat saling bahu-membahu membantu menyiapkan keperluan untuk pengajian. Alhamdulillah, acara pengajian selesai. Dastri tersenyum tipis. Rasa sedihnya sedikit terobati karena banyak orang yang datang untuk mendoakan suaminya. Singkatnya lagi, 3 hari setelah acara pengajian itu, Raman mengembuskan nafas terakhir. Sehabis maghrib, selama 7 hari berturut-turut di rumah Dastri, selalu diadakan tahlilan. Selama itu pula, warga selalu diteror oleh makhluk yang tidak berwujud. Hampir setiap hari, ada saja warga yang lapor kepada Pak RT kalau semalam pintu rumahnya diketuk-ketuk seseorang. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun. Ronda ditingkatkan, anggotanya diperbanyak untuk menjaga keamanan kampung. Takutnya
ada orang-orang jahat yang memanfaatkan keadaan. Tapi peneror itu tidak pernah tertangkap. Malah para peronda sering diganggu oleh bayangan ataupun kelebatan yang tak jelas bentuknya. Seiring bergulirnya waktu, teror itu pun menghilang dengan sendirinya. Beberapa tahun setelah meninggalnya Rahman, masalah demi masalah mulai muncul di keluarga Rahman. Mulai dari istrinya, Tri yang mendadak jatuh sakit tanpa diketahui penyebabnya dan langsung meninggal dunia. Anak pertama Tri, yaitu Tio, tak lama setelah ibunya meninggal, dia mengalami kecelakaan hebat sehabis pulang dari kuliah. Motor yang dikendarainya tertabrak truk hingga hancur tak berbentuk, dan Tio pun meninggal di tempat. Anak kedua Tri, Hana, dia depresi. Dia belum bisa menerima kenyataan dan tidak sanggup kehilangan kedua orang tua yang ia cintai. Kakak dan ibunya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Selama 2 tahun dia mengidap gangguan jiwa. Sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Keadaannya berangsur membaik. Tapi setelah dibawa pulang ke rumah, keadaannya kembali memburuk. Dia tidak mau makan sama sekali dan dilarikan ke rumah sakit lagi. Tapi nyawanya tidak tertolong. Dasri hidup sendiri. Dia sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya dan juga suaminya. Tri merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Dia putus asa, tiap hari hanya melamun dan menangis. Dia juga sering tak masuk ke kantor karena tidak kuat menanggung beban hidup sendirian. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sementara Ejo, entah kenapa, dia jadi sering sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit hampir tiap bulan. Tekanan darahnya tinggi. Suatu hari, Ejo hendak buang air kecil. Tak sengaja dia terpleset dan jatuh di kamar mandi. Kepalanya membentur tembok, hingga mengakibatkan pembuluh darahnya pecah. Ejo meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Tak lama, istri Ejo pun menyusul Ejo. Dia meninggal setelah 6 bulan melawan penyakit kankernya. Sedangkan Reno, anak adopsi Ejo, semenjak ayah dan ibunya meninggal, kelakuannya berubah drastis. Mungkin karena salah pergaulan, dia jadi gemar mabuk, gemar judi, dan juga gemar main perempuan. Sawah dan kebun yang dulu begitu luas, sekarang habis dijual untuk main judi. Mobil dan motor pun ludes dijadikan taruhan. Rumah satu-satunya yang ditempati akhirnya dijual juga. Karena kegemarannya berjudi tersebut, utangnya banyak dan juga bertumpuk-tumpuk. Reno sudah tidak sanggup membayar hutang. Akhirnya dia kabur entah kemana. Tak ada satupun tetangga yang tahu keberadaannya. Sedangkan keadaan Bu Dastri masih ada. Dia hidup sebatang kara. Umurnya kurang lebih sekitar 76 tahun. Hanya kucing-kucing peliharaannya yang menemani hari-hari tuanya. Demikian akhir kisah ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.